Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema menikah cepat atau tepat. Masya Allah di segmen sebelumnya udah dibahas ya tentang ternyata yang ada syaratnya itu bukan menikah aja. Tapi talak juga ada syaratnya. Makanya jangan main-main deh. Aduh meskipun itu cuma bercanda karena bisa jadi itu sah di mata agama. Baik jamaah kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton. Ini ada tayangan mengenai ketika suami mengurangi uang belanja bulanan. Ya pasti bete nih mukanya. Yuk kita saksikan sama-sama silakan. Aduh ya Allah, jadinya apa ya, jadi rusuh ya. Bib, ini kita masih membahas tentang menikah cepat atau menikah tepat Bib. Ini banyak juga pro kontra gitu ya, terutama anak-anak zaman sekarang yang belum mau menikah itu alasannya adalah aduh saya tuh gimana mau nikah, orang saya menghidupi diri sendiri aja belum siap gitu. Saya pekerjaan aja belum mapan gitu ya Bib. Nah tapi kan kita bicara soal menikah kan kita setahu kita tuh kalau misalnya menikah itu katanya nanti udah banyak yang ngomong gitu. Nanti rezeki itu nanti kalau kamu udah menikah akan datang sendiri. Tapi kan kita juga untuk mau menuju ke situ tuh ke financial freedom lah istilahnya kan itu susah kalau anak zaman sekarang itu. Nah gimana Bib menurut sudut pandang agama? Silakan Bib. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Akang Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wankihul aima minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Segera menikah. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Yakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih." Bahwasanya kalau kamu enggak mampu, kamu fakir, kamu miskin, Allah yang akan memberikan kamu kecukupan, kemampuan. Karena Allah Maha Kaya. Allah kaya. Kita ini miskin. Allah yang maha segala-galanya, yang memiliki alam semesta ini, kalau diperintahkan oleh Allah jalanin. Sehingga apa? Sehingga menjadi kemudahan di dalamnya. Wallahu wasi'un alimun. Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Karunia yang sangat luas. Jalankan perintah Allah, dekatkan diri kepada Allah, Allah mudahkan. Jauh dari Allah, enggak dekat sama Allah, susah kehidupannya. Sehingga apa? Tidak ada kebaikan dan keberkahan. Kan kita ini qobliyah subuh. Qobliyah subuh, pagi-pagi udah bangun, udah qobliyah subuh. Khairud dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Habis itu salat subuh, ikhtiar habis salat subuh, baca Quran, habis itu dia salat duha, pas waktu suruk, habis itu apa lagi? Habis itu langsung berangkat. Dia ikhtiar, dia cari kerjaan, dia ketemu temannya, atau dia kemana nggak apa-apa jalan. Setiap hari dia lakukan, berusaha untuk cari rezeki. Insya Allah Allah kasih rezeki, Allah kasih jalan. Apapun bisa dikerjakan, yang penting halal, yang penting berkah. Itulah yang dikatakan bahwasanya apa? Bahwasanya ketika dia dekat sama Allah, Allah mudahkan. Ketika dia jauh dari Allah, maka dia pun tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Terus ada yang bertanya lagi, kita lihat banyak orang-orang gak sholat, gak ibadah, ya kan gak dekat sama Allah, tapi hartanya banyak. Ingat, dia hanya dibalas di dunia, tapi di akhirat dia hancur. Dia hanya dikasih di dunia, di akhirat selesai dia. Boleh jadi hartanya itu untuk menghancurkan dia. Bukan keberkahan. Dikasih sebanyak-banyaknya karena perbuatan baik dia, tapi akhirat selesai. Atau bahkan dikasih duit sebanyak-banyaknya dari yang haram. Akhirnya apa? Akhirnya celaka, binasa. Lihat mereka Qorun, lihat mereka Sa'labah, lihat mereka Fir'aun dan lain sebagainya. Dan banyak juga mereka yang ambil bukan yang haknya, mereka berada di tempat yang tidak baik. Sehingga apa? Jalankan perintah Allah, dekatkan diri kepada Allah, dan jadikan bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, dan yakin bahwasanya apa? Allah yang maha kaya dan yang memberikan keberkahan kebaikan Allah. Yughnihumullahu min fadlih. Allah lah yang akan mencukupkan kita karena kita menjalankan perintah Allah. Karena nikah adalah berkah. Masya Allah. Bib, satu pertanyaan Bib. Boleh. Tapi kalau misalnya kita menikah di saat belum mapan gitu ya. Betul. Itu salah satu bentuk tawakal atau ceroboh atau nekat Bib? Kalau dia belum mapan, dia nggak mampu, Iya. tapi dia udah niat buat nikah. Betul. Maka segeralah dia menikah, yakin Allah kasih rezeki. Masya Allah. Nanti dikasih Intinya rezeki sama tawakal Allah. dan yakin ya. Karena apa? Ini perintah Allah. Betul, betul Masya Allah. Terima kasih Habib. Tepuk tangan dulu dong Bu.
Nah, sudah ada guru saya di samping saya. Itu tandanya kita akan masuk dulu ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Baik, Ustadz Maulana, saya Masya Allah. persilakan. Ibu-ibu dari mana Bu? Yang hijau telur asin? Banten. Dari Banten. Yang merah dari mana? Dari Bangka Belitung, Masya Allah jauh banget. Nah yang kudung kuning ini dari mana Ibu? Dari Serang, Banten. Kalau begitu saya tanya dari Serang Banten aja ya. Silakan. Ibu boleh perkenalan, Berdiri, Ibu Bu. berdiri, namanya siapa, dari mana Ibu, Bajunya silakan. beda sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kokom dari Majelis Ta'lim Nurul Islam Serang, Banten. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Bu Kokom, Buat Ibu Kokom. Bu Kokom, saya mau nanya. Iya. Bu Kokom punya anak? Punya? Pernah nggak Bu Kokom nanyain tentang, ayolah nikah cepat lah nak. Enggak. Kenapa? Kalau belum waktunya, Uh-uh. kalau sudah waktunya pasti menikah. Cici. Bu, emang anaknya umur berapa, Bu? Yang pertama 25, Oh, 25. Cowok cewek? cewek. Oh cewek. Kalau yang kedua? Kedua cowok 24. Oh iya 24. Oke. Iya, Makasih ya Bu. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Maulana mohon penjelasannya, Iya, silakan siap. Guru. Izin Nabi, Masya Allah yang menikah umur 19. Masya Allah. Ustaz Sam menikah umur 27, 26. 26, Ustadz Maulana? 34. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana nih? Perihal tentang menikah itu bukan terlihat dari waktu yang cepat. Tapi menemukan yang tepat. Jadi bukan waktunya. Bukan durasi waktunya. Tahu usia berapa. Tapi dengan siapa yang tepat. Rabbila tazarni pardan wa anta khairul warisin. Yang terbaik. Tuh 2, 3. Yang terbaik. Makanya surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum jannatul ardus samawati uiddat lil muttaqin. Bersegera di situ. Di antaranya dijelaskan Ibnu Abbas ada 5. Segerakan taubat, segerakan sholat, segerakan bayar utang, segerakan termasuk penyelenggaraan jenazah. Satu lagi, segeralah untuk menikah. Bukan cepat tapi bersegera. Tadi saya tanya ibu, Bu, gimana anaknya? Disuruh nggak cepat? Kata ibu, enggak. Nanti dia sendiri, kapan dia sanggup. Bagus itu pertanyaan, tepuk tangan dulu jawabannya. Nah kalau berbicara tentang siapa, jadi bukan waktunya ya. Tapi siapa? Tapi siapa orangnya? Maka laki-laki itu nikahkan anak laki-lakimu, kata Nabi, percantik anak perempuanmu. Siapa yang menikah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Yang menikah adalah laki-laki. Kalau perempuan dinikahi. Kan aneh kalau ada perempuan ditanya anak perempuan. Menikahlah cepat nak, menikahlah. Gimana caranya? Saya kan wanita. Betul, 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 betul. Mungkin yang kita sarankan menikah cepat adalah laki-laki. Tapi dalam hal ini kembali lagi. Kesanggupan karena di sini adalah tanggung jawab. Harus persiapan lahir batin. Harus siap mentalnya. Harus siap fisiknya. Harus siap keadaannya. Ada bahasa gini. Mapan. 1, 2, 3. Mapan. Harus mapan. Karena akan menopang tanggung jawab. Betul, betul, betul. Maka dikatakanlah selamat menempuh hidup baru. Kenapa dikatakan selamat menempuh hidup baru? Ternyata hidup itu ada 2. Hidup yang lama, hidup yang baru. Hidup yang lama itu adalah hidup ditanggung orang tua. Tapi ketika dia sudah menikah namanya selamat menempuh hidup baru. Selamat untuk menanggung. Kalau tadinya sebelumnya ditanggung. Maka setelah menikah menanggung. Ya itu makanya disebut selamat menempuh hidup baru, selamat hidup menanggung. Menanggung. Bukan lagi ditanggung. Ustadz, tapi kalau boleh tahu nih ya, kepo dikit sama Ustadz. Kenapa waktu itu Ustadz menikahnya di usia segitu? Memang karena terlalu sibuk atau pilihan? Atau karena belum ada jodohnya?
Gimana ya saya katakan gimana? Saya lagi mengurus ibu saya. Wah, Masya Allah. Jadi saya lebih merawat ibu saya dulu. Iya. Kemudian nanti tunggu restu dari ibu baru saya menikah. Wih, keren, tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Karena buktinya Iya. 3 adik saya kayak saya nikahkan semua. Oh, jadi malah kelangkahin dulu Ustaz. Saya nikahkan, saya ngurusin. Waduh, ini Ya. seorang kakak yang Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Baik jamaah, tadi guru kita udah bertanya sama jamaah yang ada di studio. Sekarang saya akan gantian ya. Saya akan kasih kesempatan untuk jamaah yang mau curhat sama guru-guru kita. Udah jauh-jauh ya Bu, masa nggak curhat di sini. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, Ibu yang mau curhat boleh angkat tangan yang tinggi Ibu. Waduh, banyak yang mau curhatnya. Tapi saya akan kasih kesempatan kepada Ibu yang sebelah sisi kiri dulu. Ibu boleh berdiri di tengah-tengah kami. Ustadz Syam, Habib Usman, mohon izin untuk berdiri di tengah-tengah kami. Silahkan Ibu, Sini, ke bawah Ibu, saya sini bantu, Ibu. Ibu. Tenang. Bismillah. Pelan-pelan. Sendiri aja Bu, gak usah ngajak temennya. Iya. Kok nyontek sih Bu? Hati-hati Sini, ya Bu. Silakan Ibu, pelan-pelan Bu. Bismillah. Bisa Ibu. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Sini, Bu. Silakan di tengah kami Ibu. Belum curhat Sini, udah Bu. nangis duluan. Udah kebayang Nggak apa-apa, duluan ya Ibu, Bu ya. tenang, Bu. Oh siap. Ibu, Silahkan, maaf, Bu. boleh perkenalan dulu Ibu sebelah Baik, lebih tengah bismillah. lagi. Namanya siapa dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ibu wabarakatuh. Suharti dari Baik. Majelis Taklim Anissa Sentul Serang Banten. Baik, boleh tepuk tangan dulu Ibu. Biar semakin semangat. Boleh Ibu, silakan kira-kira apa yang mau dicurhatin sama guru-guru kita di Islam Itu Indah? Sebenarnya sangat berat sekali ya Baik. untuk bejur. Baik Bu, tenang. Sangat berat sekali sebenarnya. Saya pengen curhat ke Pak Ustadz, pengen. Saya itu rumah tangga sudah hampir 30 tahun tapi belum dikaruniai anak. Baik. 30 tahun belum dikaruniai anak. Siap. Tapi saya ngadopsi dari umur 3 bulan kandungan. Oh, Jadi ibu mengadopsi. sama mamahnya saya bawa ke rumah gitu. Saya urusin sampai ngelahirin, sampai Masya Allah. semuanya lah gitu. Terus Dari- setelah anak saya umur 23, Umur 23 tahun. iya yang saya adopsi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Laki-laki perempuan. Laki-laki Oke. karena kecelakaan pulang dari kerja. Ya Allah. Gitu. Yang Baik. saya tanyakan nih Ustadz, ini kan nggak tahu bapaknya, Ya, nggak tahu bapaknya, cuma tahu nama ibunya aja. baik. Yang saya tanyakan setiap saya selamatan, kirim doa, itu kan pakai binnya bin almarhum suami saya ibu, juga, iya. gitu. Karena kan nggak tahu nama Iya, bapaknya ya. iya. Baik. Yang saya tanyakan itu sah atau tidak. Oh, Terus yang kedua ya Ustadz, nanti anak saya yang di akhirat itu bisa menolong saya nggak sebagai ibu kandungnya gitu. sebagai ibu angkatnya ya. Iya, Iya, iya sebagai ibu ibu angkatnya, angkatnya iya. gitu. Baik, 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 baik. Karena saya kan ngurusin Betul. Dari pokoknya lillahi ta'ala lah karena Masya Allah Allah. gitu ya. Iya. Jadi nggak ada pamrih harus gimana gitu tidak. Baik. Tapi anak umur lulus SMK itu saya bilang, "Le, kadang saya orang Jawa ya. Iya, Bu. Le, kamu udah lulus SMA. Ini mama tahu, mama kamu orang Lampung gitu kan. Oh, Tapi kamu kalau mau nyari, mama cariin." ya Allah. gitu. Jadi Ibu udah ngasih tahu ya Iya, kondisinya, udah Masya Allah. sempat kasih Baik, tahu. Baik, baik. Terus anak saya ngomong gini, "Enggak mah, aku nggak mau." Mama saya, "Mama, Le, nanti mama nggak dosa lo ya. Takut mamanya dosa karena kamu yang nggak mau. Enggak, biar dosa sama Rajib aja." Ya Allah, baik, baik, baik Ibu ya. Iya, Cukup ya. Udah cukup gitu Iya. aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz Syam mau menjawab terlebih dahulu, silakan. Ibu mau kemana Bu? Ibu di sini dulu, tenang Ibu, jangan buru-buru, kita masih pengen ngobrol.
Tenang Bu. Ada tarik nafas. seseorang itu dirawat oleh Nabi SAW, dibersamai oleh Nabi SAW, bahkan disayang, dicintai oleh Nabi SAW. Dan dia pun mencintai dan senang kan, karena Nabi itu orang baik sekali. Jadi orang pasti senang kalau menganggap Nabi adalah bapaknya gitu. Tapi ternyata ketika Rasulullah SAW kasih nama Zaid bin Muhammad, itu ditegur sama Allah. Mestinya Zaid bin Harithah harus kembali kepada bapak kandungnya. Jadi solusinya ibu tidak boleh menisbatkan kepada almarhum suami ibu. Nama si Rajib tadi namanya. Almarhum Rajib itu tidak boleh dinisbatkan kepada almarhum suami ibu. Mesti dinisbatkan kepada fulan. Ya, orang yang tidak kita ketahui. Karena tidak boleh menisbatkan kepada selain ayahnya. Nah tidak ditahu ayahnya. Maka kalau tidak ditahu sebut saja fulan. Karena sampai doanya itu. Kita kan kalau lewat kuburan umum, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita kan tidak tahu tuh siapa aja di situ tuh. Jadi nyebut namanya saja atau bilang saja anakku yang sudah kurawat. Tidak usah sebut namanya. Anakku yang sudah kurawat 23 tahun lamanya saya rawat ya Allah. Selamatkan dia di kuburnya, ampuni dosanya, sayangi dia dan pertemukan saya kembali ke surga. Jadi yang pertama itu. Jadi lain kali kalau doanya langsung sebut namanya saja. Tidak usah pakai bin ataupun kalau mau pakai bin, pakai fulan saja. Atau sebut saja anakku gitu. Kemudian yang kedua, ibu bilang, bisakah dia menyelamatkan saya di akhirat nanti? Ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Tapi yang jelas, ndak usah nungguin syafaat dari dia. Ibu sudah dapat pahala dari merawatnya. Nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Rob, ini emak-emak inilah yang rawat saya Allah. Saya ndak tahu bapak saya siapa. Saya ndak tahu ibu yang melahirkan saya siapa. Tapi saya kenal ibu yang merawat saya, yang membesarkan saya. Inilah orangnya ya Allah. Saya tidak mau masuk surga sendirian. Saya pengen narik orang ini masuk ke surgamu ya Allah. Nah itu. Jadi ada pahala dari merawat. Dan tidak mesti anak kandung itu. Waladin salih yada'ulah. Anak soleh yang mendoakan itu bisa kasih syafaat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh sedikit lagi? Boleh. Sama Habib silahkan. Tahu apa Ibu masih mau nanya apa silakan. Boleh Ibu. Apa? Ini kan maisanya itu maisanya tengernya itu kan udah dikasih almarhum. Iya. Oh nisannya. Ya. Ada harus diganti atau tidak gitu. Oke baik kalau gitu langsung Habib menjawab silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, betul yang disampaikan Ustaz Syah, Masya Allah. Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW. Kenapa dinamakan Harithah? Karena teguran dari Allah. Mesti pakai nama bapak kandungnya. Jadi kalau misalkan ada anak angkat dimanapun berada, janganlah kalian nisbatkan kepada bapak yang bukan bapaknya. Jadi tetap dengan bapaknya dia. Cari tahu bapaknya siapa. Kalau misalkan nggak tahu, benar-benar dicari nggak tahu bin fulan. Misalkan nggak tahu buat tulisannya Abdullah hamba Allah. Kita kan nggak tahu. Misalkan kalau tahu, gantilah namanya dengan nama yang baik. Tapi ingat, dimanapun berada, ketika kalian memiliki anak yang bukan daripada anak kandung, berarti anak itu adalah anak adopsi ataupun anak angkat, jagalah aurat kamu. Dia bukan mahrammu. Hati-hatilah dalam berpelukannya, hati-hatilah dalam bersentuhannya, hati-hatilah dia melihat aurat kamu, dan berhati-hatilah. Inilah yang salah satunya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami anak kandung adalah anak kandung, anak angkat adalah anak angkat. Ada batasan dan ada aturan di dalamnya. Oleh karena itu berhati-hatilah. Lebih bagus, lebih baik dan lebih mulia kalian biayain dan kalian kasih uang atau kasih tempat yang layak atau kalian bantu mereka dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya atau apapun sehingga apa? Sehingga menjadi kebaikan di dalamnya. Jangan satu rumah karena satu rumah banyak mudarat dan timbul daripada perpecahan. Amin amin. Baik. Jadi nisannya mungkin binnya Abdullah atau Fulan ya Bib ya. Nanti Bin diganti Fulan, cari ya. dulu sampai dapat, kalau nggak ketemu baru. Ya. Bagaimana Ibu? Akte juga itu. Udah selesai kan? Udah selesai. Udah meninggal. Iya, baik Ibu, mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih sudah curhat di Islam itu Indah, Masya Allah. Tahan dulu Ibu, baik jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi masih dalam tema kita, menikah cepat atau tepat. Masih di Islam itu Indah, jamaah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, boleh silakan.